tidak bertentangan. Ada. Sedangkan kamu dengan kitabmu bertentangan. Saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Sedangkan kamu dengan Yesus bertentangan. Begitu Cak Kangkung. Itu Suman. Jadi kalau Ada nggak pasien yang lebih berotot bibirnya dari ini? arti menggambarkan Nggak bahwa ada ilmu ini, nggak ada ilmu. iblis itu Bagusnya Anda ke gereja seperti biasa, buka pintu kalau pagi hari, intip pendeta pada saat dia sebelum cebok tangkap. cuma segitu. Pak, habis itu cium. Udah. Habib Anda istirahat dulu, Anda istirahat. Anda istirahat. satu. Anda istirahat dulu. Anda istirahat dulu, ya. Tenangkan diri Anda. Kalau Anda masih bisa sehat, minum vitamin. Nanti saya kasih resep. Kombantrin 6 kali sehari, Kalpanax 3 tetes 1 kali minum, campur air hangat. Oke? Minum 4 kali sampai 4 hari sampai 6 hari ke depan. Habis itu datang sini lagi. Dah. Silakan. Yes. Ada lagi? Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman, selamat siang. Siang. Iya. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Boleh bertanya? Nih, Cek, ini cek. pasien berikutnya nih. Cek. Iya. Lanjut Iman. Iya, bentar. Selamat siang, Boleh Mikael. bertanya nggak si Gurunda ini? Mikael, selamat siang. Iya, silakan kawan. Nah, kau sertifikatmu dapat Gurunda dari mana? Kalau Paulus ada nggak? Kita Dia sebagai kita Dulu tentang jangan ada sebagai rasul. dong. Dia sertifikatnya dari mana kok dia jadi Jangan rasul? tantrum dulu. kita tentang agama aja, Iman, jangan bahas yang lainnya. Gini, Saya Bang Suma, saya seorang Islam, wajar. Nah sekarang Paulus itu rasul, Gini loh. ada nggak legalitas dia sebagai rasul dari Yesus? Ada nggak? menggurundakan si Juma Goblok ini. Dari mana legalitasnya? Dari mana? Jadi kalau ada tidak Aduh, kalau, nggak jawab. kalau ada boleh. Model congor kau Juma. Ada syaratnya gitu di Kok dalam model Bible. congor kau, saya Nggak, aku tanya tanya sekali dulu. lagi. Kalau nggak model congor, Siapa yang mensyaratkan Ngapain kau untuk bukan? menjadi seorang guru harus ada sertifikat? model congor lu. Ayo, Ini yang siapa dinamakan yang Islam mensyaratkan? Inilah ini yang dinamakan Saifuddin Islam goblok. Ibrahim langsung dilantik jadi pendeta. Pernah dia sekolah teologi? Nggak pernah. Harusnya Bang Suma itu gereja lantik sebagai sang maha gurunya pendeta. Ah, itu baru betul. Pendetamu baris, dia tak ajarin Bible. Kan gitu ya. Saudara, silakan. Iya. Selamat siang, Michael. Michael, buka mic-nya. Aduh. Selamat siang, Martua. Martua. Selamat. Selamat Hari Raya. Silakan Bang Dewa, kalau ada yang mau ditambahin Bang Dewa. Ya, OTM-nya nggak ada tuh. Kabur. Coba kalau misalkan ada yang mau naik ke atas ya, kalau mau bertanya mengenai soal Islam, bertanyalah yang penting. Jangan yang penting bertanya. Ketika yang namanya Bang Juma itu bertanya kepada pihak Kristen, coba dipikir dulu. Setelah dipikir baru dijawab. Jangan dijawab dulu, dipikir belakangan. Oten ini kan ajarannya terbalik, serba terbalik, apa-apa juga. Ya, silakan naik ke atas. Ayo diskusi, mau bertanya, mau diskusi, mau debat, bebas. Mau adu panco, oke. Silakan. Iya, Yang Kristen typing apa ini banyak banget yang Kristen yang iya, tolong yang minta permintaan naik, tolong di typing di bawah siapa Kristen gitu, aku mau naik gitu, aku Kristen gitu ya. Maaf ya, yang Muslim ya, maaf ya. Melan. Selamat siang Melan. Ya. Siang Melan.
Melan. Oh, naik diem. Kenapa masuk namanya di sini, sabar dulu. Oh, Melan. Melan. Ya iya. Selamat siang. Waduh, ini mah enggak. Ini Bang Dewa atau Ya, ya kedengaran. Bang Suma mau enggak ini melayani? Apa bang? Siapa bang? Ini Jagal. Jagal ini Bang Jagal. Dewa. Mau enggak Bang Dewa? Buang aja, buang. Atau Bang Suma? Buang aja, buang. Enggak usah ya. Nggak usah lah, buang aja. Siapa rupanya? Buanglah sampah sama tempatnya. Si Jagal, bang. Jagal. Katanya dia mau nanya katanya ke Bang Juma, makanya saya taikan. Tidak, emang kamu naik ke atas kan tidak naik. Kedengeran suaranya Mbak Melan, kedengeran ke sini. Ya, silakan Mbak Melan. Dari Islam atau dari Kristen? Aduh, ngiler. Mohon maaf ngiler, Bang. Turunkan aja lah, turunkan lah. Iya, turunkan. Kita cari lagi yang lain. Ini nih Kristen. Ini dewa. Ya silakan yang Kristen ketik di Makanya bawah dia ya. kabur lah Mau naik gitu. gitu. Silakan yang Kristen ketik di bawah. Naik gitu. Ini ada 79 orang yang minta naik. Nggak tahu yang Kristen yang mana. Bingung juga emang. Coba dinaikin aja satu-satu, nanti kita tanya. Iya, ini aku Terus naik. mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Kalau ada, kasih waktu dia 1 menit, kalau nggak 2 menit. Silakan. Ini siapa ini? Nickname-nya nggak jelas. Satu-satu. Selamat siang. Satu-satu. Elvida, selamat siang. Assalamualaikum. Sorry ya, anak saya Muslim. Kepencet ya. Oh iya. Turunkan aja, Bun. Ya barangkali ada yang mau disampaikan Ya. dulu sama Bang Suma, apa kita atau Bang Dewa, silakan. Silakan. Kalau ada yang Enggak lah. silakan. Saya nyimak aja di bawah. Oh iya. Oh iya. Bentar, Putra mana Putra? Enggak, Bun. Enggak. Putra. Oh yang namanya. Putra nggak minta naik deh. Pencet ya. Bun, turunin aja, Bun. Saya di bawah aja. Oh ini yang minta turun. Iya. Ah, Ya. nggak bisa turun. Hengki Ternando. Selamat siang. Saya Islam mbak, turun mbak. Iya. Selamat siang Jakob. Jakob. Ya siang. Jakob. Ya siang, Ya, siang bang. Ya Islam apa Kristen Bang? Iya. Kristen bang. Oh Kristen, oke. Bang Hengki mau turun apa ini Bang Hengki? Turun aja bang. Oh nggak bisa turun sendiri. Ya. Ya silakan Bang Jakob. Bang. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Masalah. Tapi Enggak. suaranya agak gedean dikit Bang. Oh iya. Ini saya simpel aja bang pertanyaannya. Apakah Yesus dan Isa itu sama? 30-40 menit. Oke, baik.
apakah Isa dan Yesus itu sama? Satu, dia sama-sama manusia. Kalau yang Anda maksud itu adalah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan firman Tuhan kepada Bani Israel sebagai rasul untuk Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, maka saya katakan sama. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah yang datang keluar dari kubur, itu tidak sama. Beda. Jadi kenapa harus seperti itu? Yes, karena Kristen ini bukan pelaku sejarah. Islam juga bukan pelaku sejarah. Islam dan Kristen sama-sama pihak ketiga. Yang pihak pertama adalah Yesus, adalah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen, Islam tak ada di situ. Dua-duanya tak ada. Bedanya antara Islam dan Kristen dalam menyikapi kemudian oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam diajarkan bahwa beliau tidak dihakimi, beliau tidak digantung, tidak disalibkan. Tapi Kristen kemudian mengimani beliau itu disalibkan. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Assalamualaikum. Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi ketika ada golongan dari luar Bani Israel beriman kepada penyaliban, itu sama halnya dia beriman kepada iblis. Karena kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan daripada orang yang dikatakan iblis bapakmu di situ? Berkeinginan membunuh Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Baca di dalam Yohanes 8, mulai dari Yohanes 8 nomor 43. Di situ sangat jelas dikatakan bagaimana Yesus menerangkan bahwa orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8, 37 sampai nomor 46, bahkan sampai 47. Kita ini golongan dari luar, Bang. Mana orangnya? Udah pergi? Kabur berunda, kabur. Nah, Kabur. jadi pada kesimpulannya adalah wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah, yang orang kafir sembah adalah iblis yang durhaka. Ya, Bang Calvin, silakan. Anda tadi udah bicara. Bang Calvin. Jadi Bang Calvin. kalau kita membahas tentang penyaliban, itu kita juga sedang membahas tentang Islam, membahas tentang Al-Quran. Jangan Anda mengatakan kok cuman membahas kekristenan. Enggak. Kita juga sedang membahas tentang Islam itu. Contoh misalnya, di dalam pemahaman saya mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah iblis. Arti iblis di sini adalah orang yang menentang Tuhan. Al-Quran saya menarasikan itu. Surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan ay yuqtalu aw yusallabu. Jelas itu. Hukuman bagi orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa adalah dibunuh atau disalib. Itu ayat suci Al-Quran saya mengatakan. Yang membenci Nabi Isa, yang membenci Allah Subhanahu wa taala, yang membenci Nabi Musa, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hukumannya dibunuh atau disalib. Itu Al-Qur'an. Nah, ini sepadan dengan Ulangan 21 nomor 22 yang dikutip oleh Paulus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis. Ada tertulis kata Paulus. Apa yang tertulis Paulus?
Terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ya, jadi di situ bukan salib ya, itu salib itu bahasa Arab. Yang tertulis itu adalah ksulon. Ksulon itu artinya kayu atau pohon. Jadi arti terjemahannya yang sesungguhnya adalah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Bukan disalib, lebih kali pakai bahasa Quran, jangan di atas pohon aja. Nah, kemudian kita selidiki di mana tertulis. Ternyata teropong kita mengarah kepada Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa katanya? Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab seorang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang mengutuk orang yang digantung di pohon ini bukanlah dosa-dosa, bukan. Tetapi yang mengutuknya adalah Tuhan. Pertanyaannya kemudian, ketika Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, bukan manusia yang lahir tanpa ayah, bukan dia yang datang mengajarkan Injil, tetapi orang lain, maka kemudian kebenaran akan hal tersebut bisa lebih meyakinkan orang-orang Kristen terhadap keraguannya kepada Al-Quran berdasarkan Galatia 3 nomor 13, rujukannya kepada Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara Kristen ini menggunakan akalnya untuk membahas Bible? Itu saya ulang, pertanyaannya sekarang, maukah orang Kristen ini membahas tentang keyakinannya berdasarkan akal dengan menjadikan referensi pengajarannya adalah Bible itu sendiri? Sebab Al-Quran tidak mungkin. Al-Quran sudah menolak itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fi. Mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Bukti Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka berkata Yesus telah meninggal, mati. Tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan. Al-Quran menarasikan itu. Jadi selesai. Sudah final kalau Al-Quran itu. Sekarang jadi masalah itu adalah Bible. Betulkah Yesus yang kalian sembah itu adalah orang suci? Karena orang suci kata Tuhan tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya orang suci dibunuh. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tidak boleh dibunuh. Yesus itu orang suci. Anak Maria itu orang suci. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Bahkan Ibrani 3 nomor 1 mengatakan Yesus itu imam besar. Yesus itu adalah rasul. Tidak boleh dia dibunuh. Ibrani 5 nomor 7 dia adalah orang soleh. Nggak boleh dibunuh. Pengakuan dari mulutnya sendiri dia adalah seorang muslim. Tertulis di mana? Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bahkan Yesus mengatakan dirinya sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat haram hukumnya dibunuh. Karena dia tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada umatnya apabila ia dibunuh. Sedangkan dia adalah juru selamat. Dia harus menuntaskan kemudian ajarannya baru dibunuh. Makanya dia terangkat ke langit tidak dibunuh. Dia hanya terangkat, ditidurkan, diwakafkan. Diwafatkan, Lalu kemudian turun ke dunia untuk kedua kalinya juga dalam keadaan hidup. Untuk apa? Untuk menghakimi, untuk meluruskan, untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang mau percaya kepada dirinya. Bukan juru selamat maksudnya dibunuh di atas pohon jadi tumbal, bukan. Yesus yang adalah Yesua itu juru selamat kepada Bani Israel dengan jalan apa? Itu tadi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illa huwa.
Wah Yesus Rasulullah. Nah itu, jadi juru selamatnya itu begitu. Yesus datang sebagai juru selamat. Ketika ditanya, wahai guru, ya paman, bagaimana caranya supaya saya mau selamat, supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Di mana tertulis bang? Matius 19 nomor 16. Bagaimana caranya saya harus selamat? Bagaimana caranya saya memperoleh hidup kekal? Wahai guru, kata Yesus, jangan membunuh. Artinya apa itu jangan membunuh? Jangan kau bunuh Yesus. Lah, kami tidak membunuh Yesus, paman. Lalu kami hanya beriman kepada pembunuhannya. Sama doang. Kami tidak mencuri, bang. Bukan kami yang mencuri. Cuman kami makan hasil curian itu. Ya sama aja, Cak Kangkung. Bukan saya mencuri motor ini, Pak. Tapi ya kan saya cuman pakai. Loh, sama aja, Cak Ayu. Jadi yang membunuh Yesus dan yang menerima pembunuhan itu, ya sama-sama. Itulah yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 8. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena sabdaku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Tuhan, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu. Jawab mereka kepadanya, kepada Yesus, Tuhan kami, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan hari ini adalah justru berusaha membunuh aku. Aku loh, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, wahai Bani Israel. Lalu kemudian mereka menjawab, kami tidak dilahirkan dari hasil zina. Bapa kami satu, Tuhan kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidak. Sekiranya Allah adalah Tuhanmu, kamu pasti akan mengasihi aku. Kamu pasti tidak berniat membunuhku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan atas kehendak Dia, Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu dikarenakan kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, apabila ia berkata, ia berdusta, dan ia berkata-kata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya tanya nih kepada saudara Kristen, kalian menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Kalian menjadikan Paulus itu ajaran dari mana? Kalian makan babi itu ajaran dari mana? Kalian tidak bersunat itu ajaran dari mana? Sedangkan firman Tuhannya jelas, sunatkanlah hatimu, sunatkanlah kulupmu. Ibadahlah hari Sabat, janganlah engkau makan babi, jangan ada Tuhan selain aku, jangan ada ilah di hadapanku. Itu firman Tuhan. Tapi iblis membicarakan sesuatu yang tidak berdasar kepada aspek firman Tuhannya. Apa yang muncul? Minggu ke gereja nyembah orang makhluk bernama Yesus. Mana firman Tuhan perintahnya? Enggak ada. Itulah yang Yesus katakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Si bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia berkata, Hawa, Adam, makanlah buah itu. Sebab kalau engkau makan hari ini, engkau tidak akan mengalami maut. Si bapak ini, si iblis ini berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi dipercaya. Apa akibatnya? Jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kalian. Kalian ibadah hari Minggu, kalian makan babi, kalian kemudian menyembah Yesus, tidak bersunat. Itu kalian dengar dari firman dari mana firmannya? Dari mana firman itu datangnya? Ada firmannya. Ada.
Tidak ada. Itulah yang Yesus katakan, iblislah yang kau dengarkan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Seperti itu, saudara-saudara. Silakan. Ya, maaf. Enggak monitor ya? Hadir, ya. Ya, silakan, itu ada tamu itu, Inka. Ada ya. Iya, silakan disapa dulu. Aku masih di kantor ya. Dan. Oke, selamat siang, Gabriel. Selamat siang. Malika syukran. Selamat siang Bang Kristen Juma. ya, Bang, ya? Kristen. Ya, siang Bang, siang. Siang Bang, iya. Terima kasih tadi dengar penjelasan Bang Juma panjang lebar tentang pendapat Bang Juma mengenai iman kekristenan. Tapi ada catatanku yang sedikit tadi penjelasan Bang Juma yang kuambil, yaitu tentang bahwa Yesus itu adalah Muslim, di mana Bang Juma menggunakan kerangka berpikir ayat Yohanes 14 ayat 31. Jadi Yohanes 14 ayat 31, biar kubacakan Bang Juma ya. Langsung kuambil Alkitabku. Ya. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, ku cari juga lagi definisi Muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri, dan sedikit penjelasannya lagi yang lebih spesifik lagi, bahwasanya Muslim itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Islam yang berarti berserah diri atau tunduk. Seorang Muslim adalah seseorang yang telah menerima dan mengikuti ajaran Islam. Ya, seorang Muslim adalah seorang yang telah mengikuti ajaran Islam serta bersedia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Yesus ini sudah tunduk pada ajaran Islam sementara dia hidup sebelum Islam? Silakan Bang Juma. Oke, nanti pertanyaan yang sama ya. Oke. Jadi gini, saudara. Islam dikatakan kemudian dalam bahasa Ibrani-nya Shalom. Apakah Anda pernah mendengarkan kata ini? Kata Shalom yang digunakan Kristen untuk apa? Sapaan. Artinya apa? Shalom itu artinya apa? Salam sejahtera, itu kira-kira situ dia itu. Ya. Salam itu selamat, damai sejahtera. Islam itu damai sejahtera. Sekarang keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu berserah diri. Am kuntum syuhada al ishadara Yaqub al maut isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada polisi? Berserah diri kepada penjara? Bukan. Muslimun itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam datang berserah diri kepada perintah Tuhan, dia Muslim dalam pandangan Islam. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan yang mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus di sana? Makananku adalah melakukan apa
yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengutus aku, dan aku menyelesaikannya. Muslim dia. Dia tidak pernah menentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Yesus sujud, sujud. Yesus berdiri, berdiri. Yesus duduk, duduk. Yesus tidur, tidur. Yesus tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya. Beliau adalah seorang Muslim. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa, kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Soleh dia. Dia orang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri terhadap kehendak Tuhan. Yesus melakukan itu. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk, berserah diri, takluk kepada hukum Taurat. Beliau seorang Muslim yang taat. Dia bukan seorang kafir, dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim. Makanya dia disebut apa? Juru selamat. Apa artinya juru selamat? Juru Islam. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah As-Saff, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas. Sudah diajarkan kemudian Nabi Isa akan datang setelahku seorang penolong lain, seorang penghibur lain bernama Ahmad. Nabi Muhammad. Jelas itu. Makanya kami beriman bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Juru selamat bagi Bani Israel yang menggaungkan akan datangnya seorang penolong lain bernama Nabi Muhammad. Jadi saudara, Yesus itu Muslim. Dia itu orang yang taat. Dalil-dalil pendukungnya sangat jelas. Seruan dan teriakannya pun sangat jelas. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan saat ini juga. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku, Yesus, sebagai utusan Tuhan. Umat Islam selamat gak ketika mengenal itu sebagai utusan Tuhan? Selamat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Umat Islam beriman. Dan Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Anda cari di Al-Quran, Anda cari di hadits, tidak akan pernah Anda temukan penistaan, penghinaan, merendahkan, memojokkan kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebaliknya, begitu Yesus terangkat ke langit, ada ajaran yang datang kemudian sama sekali tidak memuliakan, tapi menistakan, menghinakan, merendahkan. Apa buktinya? Dia datang, dianggap sebagai Tuhan. Datang kemudian berinkarnasi, mengosongkan diri, menjadi manusia, lalu kemudian mati, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikuburkan, dan seterusnya. Dan terakhir, paling apesnya, dituhankan di depan Tuhannya sendiri. Makanya dia murka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, orang yang kuciptakan tanpa ayah, yang lahir dari seorang perawan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini untuk menuhankan dirimu? Kaukah yang mengajarkan mereka sampai mereka ngotot-ngototan udah 2000 tahun menuhankan dirimu? Kau yang mengajarkan dia? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20, Maria, jangan kau pegang aku, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jelas itu, Bung. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika menerangkan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku mengajarkan mereka siang dan malam justru untuk menuhankan dirimu. Maka pada hari kemudian Anda bertemu dengan Yesus yang kemudian Anda gaungkan, Anda sembah. Apa kata Yesus? Wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Apabila kemudian hari kiamat terjadi, manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka di padang mahsyar, dan apa yang mereka lakukan, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia selain daripada aku akan diingkari oleh mereka yang dia sembah. Buktinya di mana? Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah. Orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, enyahlah. Orang yang memanggil aku Tuhan, enyahlah. Orang yang bermujizat pakai nama aku, enyahlah. Kalian semua pembuat kejahatan. Kau memanggil namaku siang dan malam, tetapi aku tidak mengenal kalian. Itu data, itu dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan Nabi Isa akan mengingkari pemujaan yang kalian lakukan. Yesus pun akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, sehingga Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui umatnya kemudian mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Maidah. Jangan ngutip Yohanes 3 ayat 16 Juma. Itu punya kami itu. Al-Maidah ayat kemudian, dengarkan. Al-Maidah kemudian menjelaskan dengan sangat jelas seruan kemudian kepada Bani Israel ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi minallah. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu, dengan Nabi Muhammad kemudian dan kitabnya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Saya jelaskan sedikit pada saudara. Yang Anda katakan itu, Yohanes 3 nomor 16, itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus mengajar kepada pihak kedua. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen pihak ketiga. Tidak ada di situ Kristen pada saat Yesus mengajar. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, itu bukan untuk orang Islam, itu juga bukan untuk orang Kristen, tapi itu hanya untuk Bani Israel tok. Yohanes Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada percobaan kemudian terjadi pada masa itu. Di Matius 15 itu, seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus. Yesus, ya tante, tolong bantu anak saya lagi sakit. Apa katanya? Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus kemudian? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan yang bukan Bani Israel itu? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, besar keyakinanmu bu, besar kepercayaanmu ibu, bahwa kamu memang anjing, bahwa kamu memang pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Sembuhlah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Enggak. Ibu itu tetap anjing, tetap dia pemakan sampah.
Gantianlah Jumaah, gantian. Silakan. Sudah gak capek kau ya? Enggak, insya Allah. Kalau mau mengajar kebenaran 2 tahun saya bicara non-stop pun saya kuat. Silakan. Jadi gini ya. Di sini di Yohanes 14 ayat 31 bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa, ya, Bapa kepadaku. Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Sementara Islam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada tertulis Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam? Silakan. Oke. Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 6 nomor 15. Sorry. Ya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin Tuhan itu ada 3 seperti yang kamu imani. Itu mustahil. Tuhan itu cuma satu. Di dalam Yesaya 5 nomor 16 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Yesus itu bukan maha suci maha tinggi dia. Ya, jadi hakikat Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah ilah Bani Israel, ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, dan itu juga umat Islam imani. Tadi saya sudah membacakan dalil kepada saudara. Wasabiha Ibrahim bani wa Yakub, ya bani ya innallaha, sesungguhnya Allah. Tuhannya Yahudi dalam hal ini yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang mewasiatkan kepada keturunannya, itu adalah Tuhan yang sama yang kami imani. Berbeda dengan Tuhan yang kalian imani. Itu bukan Tuhannya yang diimani oleh para nabi. Itu anak orang itu. Gini Bang Juma, maksudnya silakan. apakah Allah Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapa yang dimaksud di sini adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang disembah oleh Yesus maksudnya? Yang disembah oleh Yesus jelas kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, maka yang disembah itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala kah itu? Ingat. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi kalau yang datang kepada Bani Israel berkata, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, maka saya katakan beliau menyembah kepada Tuhan yang kami sembah, beriman dan menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Tapi kalau berbicara mengenai sembahan yang keluar dari kubur, tentu beda. Berarti Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam ya? Kalau yang mengatakan dirinya ilah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, saya katakan sama. Iya, tuh gini Juma. Bapak itu sama yang dikatakan Yesus itu, aku menuruti perintah Bapak. Bapak yang dimaksudkan itu adalah Bapak yang disembah oleh Yakub. Ya, kalau itu berarti sama dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Bapa. Bapak ya. Kalau yang Anda maksud itu coba Anda teropong di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang-orang yang taat mendengarkan didikan Allah adalah seibarat orang-orang yang tekun mendengarkan didikan ayah. Sebab Tuhan mendidik anaknya seibarat ayah mendidik anak-anaknya. Jadi Bapa yang dimaksud di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang seperti seorang ayah membimbing dan mendidik anaknya. Cuman kalian menganggap Bapak di situ ya seperti Bapak apa ya? Bapak gembul. Bapak luga. Iya. Bukan begitu maksudnya. Jadi Bapak yang dimaksud di situ adalah Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu yang menjelaskan itu. Kenapa dikatakan Bapak? Karena Tuhan itu seibarat ayah yang senantiasa tekun mendidik anak-anaknya. Jadi bukan ayah dalam perspektif seperti orang Kristen, Tuhan punya bapak, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Bahkan ada dari Kristen mengatakan istri bapak, ibu Tuhan, sepupunya Tuhan, adik angkatnya Tuhan,
Para kali. Tantenya Tuhan, awas, adiknya Tuhan mau lewat. Ya, itu kan lawa-lawa. Tapi yang dimaksud di situ adalah pencipta langit dan bumi yang kemudian menganggap Bani Israel sebagai anak-anaknya. Anak di situ adalah hamba. Yesus dipanggil hamba, Yesus dipanggil anak. Kenapa mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan disebut anak? Karena mereka tekun mendengarkan didikan Tuhannya. Makanya disebut anak-anak Elohim. Artinya orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang intim hubungannya dengan Allah. Sama seperti di dalam Al-Quran, bahwa hamba Allah itu bisa disebut dengan orang-orang yang saleh, orang yang intim, orang yang akram, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 disebut apa di sana? Hamba yang suci, hamba dia itu. Al-Quran mengatakan juga yang sama, Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Oke, waktu saya tinggal 10 menit, teman-teman sekalian. Bang Juma, ditanya balik dong Bang Juma sama dia. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhan yang dia maksud? Abraham, Ishak dan Yakub, coba itu saya belum enggak? Belum dijawab, pasti sudah ketahuan jawabannya. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Tuhannya mereka ini iblis, yang disamakan dengan Tuhannya Yahudi. Orang yang mau membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak setan. Dalilnya ada. Udah? Udah. Oke Bang. Oke, makasih Bang ya. Coba lu jawab juga nih pertanyaan bro. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah sama dengan Tuhan yang kusembah. Dia siapa nama? Siapa? Coba namanya. Terus si banyak Tuhan dengan Zimalika Syukran. Saudara, Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Tuhannya Abraham itu adalah Allah. Iya, pernah jadi bayi? Belum jadi bayi. Saya katakan pernah jadi bayi, belum jadi bayi. Masya Allah. Udah. Ya, Kan pernah jadi bayi enggak Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham pada saat Abraham hidup dia belum pernah jadi bayi. Kenapa? Udah dibilang. Setelah itu Mesias yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhna'una illa anfusahum. Satu pertanyaan lagi biar selesai. Satu lagi ya. Jawab dulu Bang. Dari tahun Abraham kemudian ada sampai hari ini pernah nggak Tuhan sembahannya itu menjadi bayi? Pernah. Dia namanya Yesus. Bagus. Berarti ketika Tuhannya Abraham menjadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang kau sembah itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging. Itu bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Kecuali Anda ingin mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku, yaitu dibentuk menjadi daging. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Anda mengatakan Tuhannya Abraham menjadi Yesus, Yesus membantahnya. Di mana Yesus membantah itu? Yohanes 8:42. Aku datang, aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang berkehendak menjadi daging, tetapi Bapa yang menghendaki kemudian untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus sebagai manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Ya. Kristus artinya apa? Kristus itu artinya Mesias, artinya yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Dia dengar Juma. Dia diurapi. Apa yang diurapi? Dia apa yang diurapi? Kucing atau manusia? Nah, kalau aku ngomong kau nyambut-nyambut, tadi kau ngomong aku diam.
Saya tanya, yang diurapi di situ ayam atau kucing atau manusia? Dengarlah, jangan kayak gitu. Ya, silakan. Nah, jadi yang diurapi adalah Yesus sebagai kalau aku ngomong dia ketawa. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Oke, cuma sekarang aku tanya satu pertanyaan. Ini kan Jelasin dulu ini. aku tanya kamu cuma boleh nggak? Wa ma yashkurun. Boleh nggak cuma Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud bernama Yesus. Benar juga. Jadi Yesus itu manusia itu. Ah, betul. Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan dia juga adalah manusia 100%. Oke, aku tanya satu pertanyaan. Satu aja. Habis itu selesai. Ya, silakan. Cuma ya, Paman. Ikrar tertinggi agama Islam adalah kalau mau masuk Islam dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan? Yes, betul. Tunjukkan dulu samaku bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk di Al-Qur'an untuk mengucapkan dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Oke. Ayatnya di mana? Oke, baik. Yang pertama kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah untuk seluruh kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku diutus oleh Allah yang memilih. Sabar tulis di mana? Sabar dulu. Sabar. La ilaha illa huwal hayyu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulih nabiyil ummiyin alladzi yu'minu billahi wa kalimatin wattabi'u la'allakum tahtadun. Jangan bingung Juma. Sorry. Saya kurang hafal dalilnya. Iya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli nabiyil ummiyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat dan kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Berimanlah kepada Allah dan beriman jugalah kepadaku. La ilaha illallah. Aku Muhammadar Rasulullah. Tugas saya sudah selesai, Bang. Anda baca Al-Quranul Karim, pelajari, kemudian terkait di mana tertulis dua kalimat syahadat di Al-Quran? Itu tadi. Mana? Kubuka enggak ada ini biar ku baca Al-Araf 158. Biar ku baca Juma. Iya, silakan. Syukran Kenzo, barakallahu fiik. Al-Araf ayat 158. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, ya semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, menghidupkan dan mematikan. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang di mana aku bersaksi perintah beriman. Perintah beriman. Ini kan siapa yang ngarang-ngarang dua kalimat syahadat ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Kami beriman kepada Allah, artinya apa itu? Beriman kepada Allah artinya kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Ada perintah ini. Beriman. Kami harus beriman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan kami harus beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Saya ulang, Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami beriman tiada Tuhan selain Allah, dan kami beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jelas ayatnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Coba bacakan bahasa Arabnya Juma. Apakah tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna itu di kamu pikir Al-Quran itu cuma satu ayat itu? Oke? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18 Allah Subhanahu wa taala sabar. Al-Quran menjelaskan kemudian surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini persaksian. Umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Al-Fat ayat 29, Ali Imran ayat 164. Kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 112. Subhanallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi kamu, saudara, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Al-Quran datang kemudian menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan menyatakan kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Oke, sahabat, saya mohon izin. Kebetulan saya ada jadwal, sebenarnya udah telat ini. Saya ada janji dengan orang BRI mau jumpa di proyek hari ini jam 3 sekarang sudah. Assalamualaikum. Jam 3. Kenapa coba mau Bang Pe, dibuang aja Bang Pe. Dibuang aja. Saya ada tugas kewajiban urusan duniawi yang harus saya selesaikan. Oke, saya tetap di sini sambil saya jalan ke proyek. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru dan juga teman-teman saya, abang-abang saya, adik-adik saya pamit sejenak, nanti kita jumpa lagi ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangan, tetap semangat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama. Ya. Izin ya, saya evaluasi tadi ya. Izin ya Pak, semuanya. Jadi Oten yang tadi ini itu bertanya, tapi tidak mau mendengarkan jawaban. Jadi dia bertanya, sudah ada iblis yang menghalangi dia untuk mendengarkan jawaban. Jadi setiap dia bertanya, dia tidak mau mendengarkan, dia langsung menyanggahnya gitu loh. Nah, inilah iblis yang nyata teman-teman. Giliran ditanya balik, nggak ada jawabannya. Jadi kalau mau diskusi itu Anda kan yang bertanya, ya silakan mendengarkan jawaban. Memang sakit itu kuping mendengarkan ayat suci Al-Quran. Itulah oten-oten gambarannya teman-teman. Mana lagi ada komal Anda dipersilakan bertanya? Nggak ada. Oke. Jadi hormatilah orang yang menjawab.
Kalian ini memang dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi pengacau. Tidak ada kedamaian kalau ada Anda kalian semua ini gitu loh. Karena sudah ada kebencian di dalam hati Anda itu. Siapakah yang merasuki Anda itu sebenarnya? Iblis lah menjadi bapakmu. Jadi manakala masih ada iblis dalam dirimu, nggak bisa kamu mendengarkan jawaban orang. Apalagi membaca ayat suci Al-Quran. Hormatilah itu. Kenapa kalian itu setiap ditanya Al-Quran kabur ke Alkitab? Itu dulu pertanyaanku. Bang Juma menjawab pakai Al-Quran kok, Bu. Ibu nggak ada kuping ya? Enggak. Selalu bilang buka kitab suci, buka Alkitab. Apa kalian Alkitab kami? Apa kalian? Kalian kan antikristus. Anda yang antikristus. Kalian antikristus. Sebentar, Bu. Biarin. Saya hajar perempuan ini sampai dia Kalau mencerita. kami najis, buka Quran kalian najis. Kalau begitu kenapa Ibu pakai istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible? Kenapa pakai? Enggak ada. Mana coba? Kata Allah itu dari mana ngambilnya kata Allah? Enggak penting bagi kami, yang penting bagi Dasar. Kalau menstruasi itu dia lewat bawah, kau menstruasi lewat hidung. Allahmu yang ini lagi. Dasar belum. Muhammad si Allah. Ya terus kamu ambil dari mana itu kata itu? Di rumahnya bertetangga dengan rumah Allahmu, dilempar-lempar dengan batu. Kan lucu. Daripada kau bertetangga sama babi, kau sama babi. Penyembah batu kalian, penyembah batu, jilat-jilat batu. Kau yang jilat batunya Yesus, bro. Ibu-ibu, bisa nggak sih Kristen ini bersahabat di Republik ini gitu loh? Yesus itu juga batu loh, ada batunya loh Yesus itu, Bu. Yesus itu Tuhan, Bu. Yesus punya batu. Itu loh. Udahlah, Bu, jangan ngomongin batu. Yesus batu penjuru loh. Bisa nggak sih diskusi baik-baik, Bu? Kalau lagi dapet, ya dipampat aja pakai karung basah, Bu. Ntar tembus ke hidung nggak enak loh. Bau. Kenapa sih orang-orang kayak gini kira-kira apa ya? Ya, disambut lagi, host. Kamu jangan marah. Coba Bang Pe, di sini rame soalnya anak kecil. Oke. Dia malah jeda. Dia malah jeda. Inka, silakan Inka. Itu ada gumasa mau dinaikin atau si Iru tadi dinaikin lagi kah? Gumasa ya tadi. Nggak tahu tadi siapa. Tidak usah. Gumasak sudah mengaku dirinya itu Allah. Terus gimana kita cara kita untuk menghadapi kalau orang itu ternyata sudah mengaku dia adalah Maha Kuasa? Gimana cara kita menghadapi dia? Nggak akan pernah bisa. Terus si Ruth yang tadi jelas-jelas dia itu adalah kesurupan. Dia adalah pembenci Islam. Dia Islamophobia. Bagaimana mungkin kita mau Bang Dewa Putra naikin selama dia sopan, naikin aja. Kalau dia tidak sopan baru dikeluarkan. Jadi mantap sekali ya Wak ya jawabannya Bang Nyoma. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya dalilnya jelas tadi dibacakan oleh Bang Nyoma. Surah apa tadi? Al-A'raf ya 158. Dia maunya itu Wak. Ada tertulis seperti itu secara utuh begitu. Ya lu sembah Yesus sebagai Tuhan, nggak ada tertulis Yesus itu adalah Tuhan. Sembahlah aku, gimana sih lu? Selamat siang Putra. Ya selamat siang Mbak. Ya Kristen ya Bang ya. Ya saya Kristen Bang. Gedein dikit suaranya Bang. Halo. Kurang gede Bang. Halo Bang, selamat siang Bang. Ya silakan, ada yang mau didiskusikan.
Tadi kan bilangnya apa ini kata Allah itu diambil dari agama Islam. Sama ini bang. Kata Allah dalam kitab Al-Quran bahasa Arabnya itu apa sih bang? Kenapa Putra? Kata Allah dalam Al-Quran dalam bahasa aslinya. Apa itu bang? Alif lam lam ha. Allah. Kenapa? Ya beda kan, kalian kan Allah. Allah, sedangkan kami Allah, beda. Terus ambil dari mana kata Allah itu di Bible? Ngambil dari mana? Sebelum agama Islam. Saya nggak nanya sebelum dan sesudah, ngambil dari mana? Kata Allah bang. Ya di mana? Tunjukkan datanya. Referensinya mana? Allah itu adalah gelar. Iya, pertanyaannya sederhana loh Putra. Ya terjemahan ALLAH itu di Bible itu ngambil dari mana? Jangan sampai di Malaysia. Kenapa sih nggak ada yang nyambung kalau lewat diskusi ya? Bahasa Indonesianya kurang. Bentar, Bang P, tolong naikin yang Dewa dong. Itu akun baru, Dewa minta follower. Ini yang ini turun, yang ini turun. Makasih. Teruskan Bang Andi. Bentar, Dewa ganti akun. Oke. Yang mana Bang Dewa belum permintaan? Ada itu di bawah, diurus dulu ya. Bang Dewanya yang baru supaya followernya ada. Naikin dulu tuh akunnya Bang Dewa. Kalau yang asli turun tuh akun barunya mau dinaikkan Bang P. Udah ketemu. Minta request Bang Dewa. Bro, kalau ditanya pakai bahasa Indonesia itu nyambung loh, pertanyaannya sederhana loh. Dari mana LAI mengambil kata? Dengerin dulu pertanyaannya, woi. Bahasa Indonesia loh ini. Inka Bang Dewa, tolong Inka, saya nggak lihat tuh Inka. Udah. Dengarkan dulu pertanyaan bahasa Indonesianya. Habis itu Anda jawab. Dari mana LAI mengambil kata ALLAH di terjemahan? Saya kasih pilihan ganda. A dari Al-Quran. B tidak tahu. Jawab. Ngerti bahasa Indonesia atau kopimu budak? Masalahnya ngomongnya Putra, kupingmu budak, apa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? sama tanya, coba. Saya ulang lagi ya. Dari mana LAI mengambil kata ALLAH? A dari Al-Quran, B tidak tahu. Silakan dijawab. Saya minta ayat ini surat berapa? Kenapa sih pada orang blow on siang-siang gini? Wah, lu hadapinnya orang blow on nih. Udah budak blow on. Mas Putra, gini aja. Kalau toh mau diskusi Mas, tema apa yang Mas Putra kuasai di sini? Tema apa? Ya, gini Pak ya. Siapa Tuhannya Islam, siapa Tuhan yang Kristen ya? Ya sekarang kan Tuhan Islam kan sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah Yesus. Ya, Yesus betul. itu memang Tuhan. Cuma sayang, bukan Tuhan alam semesta. Beliau Tuhannya Kristen. Nah terus Tuhannya Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu siapa? Yesus. Tuhan bukan? Yesus lah. Ya Tuhan bukan Allah Bapa. Tuhan itu gelar, Bung. Baik, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu gelar. Sedangkan Yesus itu kuasa. Saya tanya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Itulah yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain Allah saja. Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Oh, Tuhan kalian Muhammad. Sedangkan Tuhan kami. Ya Allah, ya Robi. Bang P cari yang lain lah, cari yang Jangan, nggak ada mainan, Wak. Nggak ada lagi nanti. Bentar, sebelum ini, tolong ya 2.500, ini akun Dewa yang baru, tolong minta di follow, akun Dewa habis semua, total habis semua, sisa barusan tadi satu, itu baru bangkit. Minta di follow ya sampai 1.000, makasih banyak. Ya, baca surat Al-Hajj 56. Oh yang baca bro. Al-Hajj 56. Bukan surat apa tadi? Al-Hajj katanya.
Pertama lagi. Allah, Kenapa ada orang kayak gini masih hidup ya? Jangan panas. Kita debat ya. Siapa yang panas? Orang Jawa mainin lu. Hah? Kenapa lu masih hidup, bro? Kenapa? Tuhanmu Muhammad kan, betul kan? Nah, Tuhan kami. Ini anak buahnya Edis katanya. Anak buahnya Edis. Mana ada orang menuhankan makhluk? Baca ayatnya. Allahmu bersalawat kepada Muhammad, betul? Oh. Innallahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Woi, bersalawat itu artinya ya memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada nabi. Bukan Allah berdoa kepada nabi, bro. Aduh ya Allah, kenapa sih ada orang bodoh masih hidup? Bersalawat itu kan doa, Bung. Kenapa Allah? Tidak semua salawat itu doa. Kalau Allah itu nggak doa, tapi memberi rahmat. Bukan juga. Apa arti kata bersalawat? Mendoakan dan memuji. Berarti Allahmu memuji dan mendoakan Muhammad, betul? Allah memuji. Allahmu mendoakan dan bukan. Masa Allah berdoa kepada siapa? Saya tahu ayatnya tuh, surat Al-Hajj 56, bukan? Iya, kamu memang kan kecamatan pesantren, tapi pesantrenmu di dunia maya. Ya biarin aja dia ngomong terus, mempertontonkan kebotolannya nggak apa-apa. Tuhan kalian itu Muhammad, betul? Kamu aja yang bilang betul. Mana ada umat Islam menyembah Muhammad? Kalau kamu bodoh, lebih baik Nabi Muhammad. Kamu protes sama orang tuamu aja. Kasih tanya bapakmu, Pak, kenapa lu melahirkan saya sebodoh ini sih? Gitu loh. Kasihan lo di sini lu. Puasa namanya. Sebenarnya bukan salah lu, salah orang tua. Mau melahirkan lu orang nggak disekolahin gitu loh. Dari kecil udah didoktrin di gereja. Ya pergaulanmu apa? Disuruh minum yang keras, makan makanan haram. Jadi beginilah kau. Alasan kamu itu tidak ada kuasanya di dunia dan di surga, tidak ada. Kalau Yesus itu maha kuasa nggak Yesus? Iya kuasa. Dia. Oke. Dia menyembuhkan orang mati. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yesus datang ke dunia. Ini tanya, ini jawab. Saya nggak nanya untuk apa ke dunia. Waktu dia bayi, apa yang dia kuasai? Yesus datang ke dunia untuk. Saya nggak nanya dia datang ke dunia ngapain. Saya tanya waktu dia bayi, apakah dia maha kuasa? Firman itu telah menjadi. Astagfirullahaladzim. Lari ke Firman. Firman udah pensiun, main bola udah. Tolong semua datang ke sini dengan saya. Tolong panggil semua tuh. Emang kamu bahasa Indonesia nggak nyambung mau lawan Banjuma? Betul belum mikmu, kamu beli mik 5.000, ongkirnya 50.000 gitu loh, tekor. Allahmu berdoa kepada Muhammad, betul. Udah dibilangin tadi, bukan berdoa coy. Memuji coy. Salawat itu artinya mendoakan, berdoa. Artinya apa? Allah berdoa kepada Muhammad dan kaum muslim. Betul? Ya udah terserah kamu lah, nggak apa-apa, terserah kamu aja deh. Ada ayatnya tuh. Berarti Muhammad lebih tinggi derajatnya. Iya. Pertanyaan saya itu tadi loh, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yesus bisa membangkitkan orang mati. Allahmu tidak bisa. Saya tanya, Yesus waktu bayi ngapain? Allahmu tidak bisa menghidupkan orang mati. Allahmu daripada kamu di sini nanti saya emosi, lebih baik saya injak lehermu sekali, ke bawah, injak lehermu, benar kan? Aduh ya Allah, kenapa ada orang dilahirkan bodoh sih teman-teman ya? Saya sarankan kamu bro, kamu tanya bapak sama ibumu, Bu kenapa lo kau melahirkan saya sebodoh ini gitu loh? Ya tanya saja itu ibumu ya. Kok bisa ada orang blow on masih hidup ya? Teman-teman bantu saya. Jawab dong, kenapa ada orang blow on masih hidup? Selamat siang Bang Jafar. Selamat sore Bang Jafar. Bang Jafar, sore. Halo. Bang Jafar.
Jawab dulu ini pertanyaan saya. Kenapa ada orang bloon masih hidup? Cuma mau foto keluarga ya. Nah ini juga Lingka ditanya. Kenapa ada orang bloon kayak gini masih hidup? Kenapa? Nggak tahu bang. Yang ada di YouTube. Bang, video monitor. Maunya dia itu, ya, sholawat itu pengertiannya cuma satu, doa. Maunya dia begitu. Tapi dia baca tadi pujian. Dia nggak mau gitu loh. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maunya berdoa dan memuji. Nah gitu loh. Jadi memang harus memperbodoh diri menjadi oten. Sepanjang dia oten ya pasti blow on kayak tadi. Anak orang aja disembah. Mana ada orang pintar menyembah anak orang. Kalau berakal kan nggak mungkin dah bayi Tuhan itu. Nggak mungkin lah kalau ada akalnya nih. Ini ada punya akal nih. Nggak mungkin dong. Ada manusia melahirkan Tuhan. Dasar itu aja gitu loh. Kok dasarnya blow on. Blow on diri terus. Bertanya kita jawab. Tetap aja blow on. Karena udah terformat. Mulai dari dalam kandungannya itu sudah masuk iblis dalam dirinya gitu loh. Ya, yang melahirkan dia juga ya sama. Yang dia makan apa? Jadi nggak jauh dari buahnya. Ya, yang tadi ini putra khusus nih, makmu pemakan babi, bapakmu iya. Benih-benihnya lah masuk dalam dirimu. Ya, kau juga makanlah semua yang diharamkan. Kenapa? Ya babi itu ada iblisnya. Masuk dalam dirimu, ya beginilah dirimu bro. Nggak nyambung diskusinya. Nah lanjut, ada yang baru naik. Gue jangan digedein. Jangan uang dewa aja biar dipolo. Lanjut. Baik. Bang Bustam, selamat sore Bang Bustam. Bang Bustam, selamat sore. Assalamualaikum Bang Bustam. Bang Bustam, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kan Bang Bustam. Kok nggak nyambung ya? Liangka mungkin signalnya kali ya. Kata Bang Handil, banyak yang pada ini loh, benar. Bang P ini kayaknya Liangka signalnya juga lemot. Padahal udah kiloan Bang Andi, sinyal saya belinya kiloan, bener. Jelas kok Bang Andi, jelas. Oh jelas, silakan. Orangnya itu aja yang lemot. Ya, Glory naik lagi, ya Glory. Apa lagi yang mau didiskusikan? Bustom. Glory. Masih muter dia, masih muter. Oh masih muter. Belum duduk. Sinyalku kali ya yang puter lah. Glory. Masih puter. Masih muter ya. Ada beberapa oten tadi saya perhatikan ya. Banyuma saking sabarnya menjawab pertanyaan. Dia kalau bertanya itu dia nggak mau mendengarkan jawaban. Aduh. Apa? Gimana? Jelas. Silakan Bang. Kalau nggak bagus kali, Ros. Saya nggak bagus. Tes. Oke. Ya. Selamat siang, Bang Erau. Siang. Ya, apa Kristen, Hindu, Buddha? Saya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya Islam. Saya pengen nyawer Bang Hendi aja, Bang. Oh iya Bang, ini maksudnya biar ada kursi buat non-muslimnya Bang. Iya turun. Udah sawer lah.
sawer. Ini saya nyawerin Bang Hendy dari tadi ngirim bunga nih. Iya. Sawer dari bawah juga bisa. Dari bawah Turunin aja, bisa. Bang. Turunin, Bang. Turunin. Iya. Sawer Bang Andinya. Inka itu ada, itu tamu lagi satu. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, ini udah 1000 pengikut Dewa, alhamdulillah. Ya silakan, ada Otennya, Bang Aray mungkin Oten mau didiskusikan apa? Atau enggak Bapak Lian silakan. Berliando sinyalku, Silakan, Bapak Lian. sinyalku. Ya, Bang Erliando, selamat siang. Bang Berliando, selamat siang, Bang. Aduh, ini pada sinyal saya apa sinyal mereka nih yang kurang baik? Bang Berliando, selamat siang, Bang. Nggak dengar dia, Bang. Bukan nggak dengar, tapi dia budak. Sama ya? Ya, kita turunkan aja lah kalau tidak mau mendengar. Tadi Kristen dia itu jangan. Dibuka mic-nya. Iya, ya tah. Bang Andi, kedengaran suara nggak? Kedengeran tah. Oh iya, soalnya dalam perjalanan nih, saya pakai Bluetooth. Perjalanan. Bang Juma lagi di jalan juga. Itu ada urusan ke beri dia. Mau ngambil duit banyak. Oh iya. Itu ada yang baru masuk Bang, disambut. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rul. Bang Rul, selamat siang. Rul, ini enggak dengar gua, budak. Ya, selamat siang Bang Rul. Bang Rul. Dengar nggak sih? Kok pada apa ya, rusak telinganya apa gimana ini? Ya silakan yang non muslim tolong typing naik gitu. Ini bingung kita mencari siapa di antara yang minta naik ini, yang non muslim nih. Coba umat bahagia ini siapa kira-kira? Ada pula umat bahagia. Coba diterima dulu. Ya, selamat siang umat bahagia. Bang umat bahagia, selamat siang. Waduh, ini enggak jelas. Selamat siang Bang umat bahagia. Selamat siang. Maaf Bang, abang non muslim? Saya muslim. Alhamdulillah. Ya, gini Bang. Kita butuh kursi untuk non muslim. Ya, saya harap abang dapat memaklumi. Ya, benar. Saya lagi support ya. Ya, makasih ya Bang. Izin ya Bang, saya turunkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya saya Kristen naik kan tuh Ando. Nah ini. Wah ada murid saya nih si Herman nih. Herman tar dulu ya lu ya. Lu jangan kemana-mana, man lu di sini aja. Ya absen tuh si Ando tuh. Ya, selamat siang Ando. Selamat siang. Ya, silakan Bang Ando, non muslim bukan? Saya Kristen. Ya, silakan Bang Ando. Silakan Abang berdiskusi dengan siapa yang Abang mau. Silakan. Tapi begini ya, kita batasi topiknya karena sempat saya Jumat tadi menyinggung soal penyaliban. Kita di situ dulu. Saya bernarasi dulu 1 menit ya. Kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem bagi kami sebagai umat Kristen. No problem. Bahkan dikatakan digantikan, entah siapa yang menggantikan, no problem.
Dan si Juma pun pernah berkata menuduh kami menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Tetapi dalam prakteknya justru Juma yang sering-sering mengaitkan Nabi Isa dengan Yesus dalam konteks penyaliban. Kami umat Kristen tidak pernah menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Maka kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem. Tetapi kalau menyinggung Yesus tidak disalib, Alkitab menerangkan, jangankan Alkitab, sejarawan abad pertama menulis, saya sebut Cassius, Flavius, banyak menulis fakta itu adalah penyaliban. Di abad sampai ke abad ke-7 tidak ada yang membantah penyaliban itu. Setelah abad ke-7, nah kalau saya batasin ya, kalau Nabi Isa Stop dulu, jangan panjang-panjang, Bang. Stop dulu, jangan panjang-panjang. Oke. Poin-poinnya saja. Gini loh ya, Bang ya. Coba Anda baca Matius 1 nomor 1. Di situ tertulis perikopnya silsilah Isa Al-Masih. Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih ini siapa? Di Bible Anda tertulis ada Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih itu? Silakan. Tunggu dulu, saya katakan tadi nabi, ada kata nabi ya. Dijawab saja, siapakah Isa Al-Masih itu yang ada di Bible? Yang kedua, siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di papan gereja? Banyak berjubel nama Isa Al-Masih dijadikan nama gereja. Siapakah Isa Al-Masih itu? Jawab. Oh, malah gini ya. Masih mau kau datang besok? Kalau saya katakan tadi dalam posisi jawab. Tunggu dulu. Jawab ini pertanyaan. Kau tadi tidak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, sedangkan dengerin dulu, harus nyambung bahasa Indonesia. Kalau enggak gue kick. Dengerin pertanyaannya. Jangan mempertontonkan kebodohan di sini. Dengerin. Di Matius 1 nomor 1, di situ silsilah Isa Al-Masih. Ada juga gereja pakai Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, apakah Isa Al-Masih itu di Bible? Terjemahan silakan. Saya tadi mengantar saya Nabi Isa yang ada di Al-Quran. Nabi Isa ya. Kata panggil menggunakan. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kenapa sih orang tuamu melahirkan kamu tidak disekolahin di sekolah bahasa Indonesia biar pintar bahasa Indonesia gitu loh? Kamu jangan mute saya mau menjelaskan. Saya nggak bisa dijelaskan. Kau jawab dulu ini. Siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di Bible dan nama gereja itu siapa itu? Tidak relevan dengan perkataan saya. Saya katakan. Kalau begitu kamu pergi, saya tugaskan kau. Pertama, nih dengerin. Protes orang tuamu. Kenapa orang tuamu tidak sekolahkan kau berbahasa Indonesia dengan baik? Ya, protes orang tuamu. Yang kedua, kutugaskan kau cari semua gereja ya yang namanya gereja Isa Al-Masih, lu beli pilok, ganti menjadi gereja Yesus Kristus. Kalau lu nggak punya duit beli pilok, lu hubungin saya transfer. Sekali lagi saya ulang, ada dua tugas kamu hari ini. Karena kamu nggak bisa bahasa Indonesia, ya, orang tuamu tidak pernah sekolahkan kau. Akhirnya kamu datang sendiri memberi statement, giliran dikik balik, bahasa Indonesia mau hilang. Pertanyaan sederhana, siapakah Isa Al-Masih itu yang ada di Matius 1 silsilah Isa Al-Masih? Dan siapakah Isa Al-Masih yang dijadikan merek gereja itu? Jawabannya apa teman-teman? Yang kami maksud bukan nabi. Bukan itu yang saya tanya, kucluk. Makanya kalau datang itu berstatement dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu. Karena statement kamu itu yang menabukmu adalah Bible-mu sendiri. Statement kamu itu ya yang menghancurkan argumentasimu Bible itu sendiri. Kenapa demikian? Oten ini kalau di area diskusi dibedakan.
Tapi kalau dalam hal misionaris, dalam hal tebu-tebu, dipakai namanya Isa Al-Masih. Tapi kalau di dunia maya debat kayak gini, pura-pura bloon. Nah, hari ini tertangkaplah penipu itu. Tertangkaplah sang misionaris itu. Ditanya apa, jawab apa. Jawabannya hanya apa? Nganga. Nah, sekarang kalau di luar aja, buka mulutmu lebar-lebar, setelah laler penuh lu tutup. Telan itu. Karena kamu gak nyambung. Yang kedua nih. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Benar katamu. Tidak disebutkan nama siapa penggantinya. Tapi yang jelas ciri-ciri yang menggantikan pasti orang fasik, pasti pengkhianat. Karena nggak mungkin sang pencipta itu ya menghukum utusannya. Karena di dalam kedua kitab Yudaisme punya, di Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Al-Quran apalagi membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua umat manusia. Tidak ada celah Nabi Isa alaihissalam untuk disalib. Tidak ada celah anaknya Maria Yesua Amasia untuk disalib terkutuk, nggak ada, karena dia orang soleh. Ibrani 57. Karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Amin. Jelas itu. Jelas sekali. Jadi yang disalib adalah orang terkutuk, makan suap, dan pengkhianat. Anaknya Bunda Maria bukan pengkhianat. Anaknya Bunda Maria tidak ada dosanya. Dia nabi yang mulia. Mana mungkin dia disalib terkutuk. Jadi yang ditemui oleh Paulus adalah Mesias palsu yang membisiki dia sehingga dia jadikan Tuhan. Dibunuh dulu tapi terkutuk, dibangkitkan, Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kisah 2 nomor 32. Dijadiin Tuhan pula. Dirubah oleh Elai di Lukas 2 nomor 11 yang barusan dibahas di Banjuma. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal sebenarnya terjemahannya Kristus itu ya Mesias yang diurapi. Artinya apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias yang diurapi Tuhan. Jadi yang lahir itu Mesias yang disayangi, yang dikaruniai Tuhan. Sehingga dari bayi dia dijaga agar bisa apa nih? Izin bentar Bang silakan. Andi. Ya, selamat siang Mbak Tania. Mbak Tania, selamat siang. Selamat sore, selamat petang, selamat. Ini Ando minta naik lagi Bang. Kita naikkan apa tidak Bang? Bang Andi, Andonya minta naik lagi. Kita naikkan. Kalau dia naik, suruh pertanyaan yang sama itu. Siapa Isa Al-Masih, merek gereja dan yang ada di terjemahan Bible. Itu aja dulu. Kalau dia nggak mau jawab, suruh dia ke sawah. Ya, silakan Bang Ando dijawab apa yang ditanyakan oleh Bang Andi. Silakan. Saya tadi menerangkan Nabi Isa tidak disalib di Al-Quran, itu no problem bagi kami. Konteks. Tuh, kan nggak jawab kan? Pertanyaannya bisa dijawab Bang? Sekali lagi, bisa Abang jawab pertanyaan? Tunggu dulu, soal Nabi Isa disalib tafsir juga mengenai. Kenapa? Iya, memang Nabi Isa nggak disalib. Pertanyaannya, kamu tadi membedakan. Saya bicara Nabi Isa. Nggak bisa. Saya bicara Nabi. Nah, sekarang kau turun di bawah. Dengarkan pertanyaannya. Kamu tadi dari datang-datang di sini Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Is okay. Emang begitu. An-Nisa 157 kan jelas. Terus kemudian kamu mengatakan Yesus sama Nabi Isa itu beda. Saya terima gitu loh.
Tapi kenapa kalau beda, kenapa kau pakai nipu-nipu gitu loh? Lu jawablah itu. Kenapa ada Isa Al-Masih di terjemahan dan ada merek gereja di terjemahan? Nah ini kan namanya si malakama. Kalau di sini membedakan, di Bibelmu disamakan. Nah kalau dalam hal nipu-nipu beda, sama, beda, sama. Itu yo terjemahan nipu, misionaris nipu semua urusan lu itu. Naiklah di sini, gue pengen lu jujur. Akui dulu, Bang Handi, saya pakai itu dalam hal untuk nipu. Tapi iman kami tidak cocok dengan itu. Tapi kalau kami nggak nipu, kalau kami bilang Yesus Kristus saja, bagaimana kami membodohi Kristen awam untuk murtad? Jadi kami pakai Isa untuk murtadkan orang Islam yang tidak mau belajar, yang jarang mendengarkan atau duduk di majelis ilmu. Nah, lu naik sini jujur kayak gitu, baru gue maafkan. Kalau tidak, kau cari kandang babi di sana tempatmu. Gue nggak suka diskusi sama orang banyak bicara tapi nggak ada endingnya. Oi, gue nggak suka diskusi sama orang banyak bicara endingnya nggak ada. Gue butuh orang jujur. Mau lo jujur memperkenalkan dirimu penipu, silakan. Mau jujur mengatakan saya salah ngomong, silakan. Itu aja, silakan. Lanjut. Ya, selamat siang Bang Bara. Halo, siang Bang. Maaf, apa? Non Muslim, Kristen, Buddha, apa Bang? Saya ateisme sih. Ateis, gimana Bang Andi? Diajak diskusi atau Bang Bara? Nah, karena gini loh, saya lagi mempelajari eksistensi tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu sekedar nalar rekreasi umat manusia atau memang Tuhan itu ada atau tidak? Apakah kita ini turun? Gue turun gak sih? Enggak turun, enggak. Itu Bang Handi ada. Oh, iya. Apakah kita ini hanya revolusi dari makhluk-makhluk sebelumnya? Karena gini loh, di saat kita lahir itu, kita semua itu ateis. Kita itu hanya mewarisi agama dari keturunan orang tua kita. Dan di saat besar, baru kita mencari tahu nih, oh ternyata ada berbagai banyak macam agama. Ya kan? Gitu loh. Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan berbagai macam Tuhan? Coba Bang, mohon dijawab. Kalau di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta berikut makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Tapi benar juga statement kamu yang kedua, karena kamu seorang teis yang membuat kamu meninggalkan segala sesuatu, melepaskan dalam dirimu tentang konsep ketuhanan. Kata-katamu benar. Yang kedua juga bahwa manusia yang membuat Tuhan, makanya banyak agama. Benar juga. Jadi statementmu itu dua-duanya benar. Kami di statement pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini berikut isinya makhluk, termasuk manusia yang ciptaan yang paling sempurna. Mulai penciptaan Nabi Adam beranak cucu, gitu loh. Statement keduamu juga benar, bahwa manusia menciptakan Tuhan, makanya banyak agama. Dua-duanya benar. Menurutku, silakan. Terus atas dasar apa kalian umat Islam ataupun Kristen ataupun yang lainnya nih menyembah Tuhan? Kan dulu, atas dasar apa kamu tidak percaya Tuhan? Ini dulu. Kalau saya udah jawab pertanyaanmu, atas dasar apa kamu tidak percaya ada Tuhan? Atas dasar apa saya tidak percaya karena adanya Tuhan? Ya. Saya belum sepenuhnya tidak percaya karena tidak adanya Tuhan. Tadi kamu bilang ateis, lu ngerti nggak arti teis? Iya tahu. Cuma saya ini lagi menerapkan konsep di mana apakah Tuhan itu ada. Sementara lo, kamu ateis apa tidak? Entar lo, saya biar paham ini masuknya. Kamu abu-abu kok. Kamu ateis atau bukan? Iya, saya ateis. Nah, ateis artinya apa? Tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, berarti kamu tidak bertuhan, betul? Saya seorang filsafat. Apa sih kamu ini? Ngawur kau. Saya nggak tanya kau filsafat, kau filosof, kau apa gitu loh. Ateis artinya apa? Tidak percaya akan adanya Tuhan. Berarti kamu tidak percaya ada Tuhan? Iya. Oke, baik. Kenapa? Alasannya apa? Silakan.
Ya alasannya karena semua yang terjadi di dunia itu, kita itu setelah mati nanti kita dihidupkan kembali yang disebut dengan Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Kenapa kau tidak percaya adanya Tuhan? Alasannya yang paling, kamu kan filosof, kamu filsafat, kau bisa memainkan kata-kata, tapi jangan memainkan kata-kata yang identik dengan animal. Saya nggak suka dengar. Saya ingin kamu mempertontonkan kecerdasanmu di sini berbicara. Kenapa tidak percaya adanya Tuhan? Oke. Karena semua manusia yang terlahir itu ateis, Bang. Tanpa kita mewarisi agama dari kedua. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Ya, ini saya. Ya, kau katanya cerdas. Jawab. Itu kan Kenapa kamu tidak percaya adanya Tuhan? Iya, kan saya dari kecil hanya mewarisi agama dari kedua orang tua. Nah dari situ saya masih tidak percaya apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jadi kau nggak percaya kedua orang tuamu? Dari mana mereka bisa tahu agama mereka? Saya tanya, kamu percaya nggak orang tuamu? Ya, saya percaya orang tua saya ada. Orang tuamu ateis juga? Enggak, dia beragama. Oke, berarti kalau orang tuamu beragama, kamu menyesal dilahirkan oleh orang tuamu. Pertanyaan saya, kau percaya nggak orang tuamu? Percaya dalam soal? Dalam soal Tuhan. Kalau dalam soal Tuhan enggak? Orang tuamu bertuhan nggak? Iya, dia beragama. Oke, bertuhan atau tidak? Iya, yang siapa Tuhannya orang tuamu? Beragama pasti bertuhan. Ya, siapa Tuhannya orang tuamu? Orang tua saya Islam. Oke, orang tua kamu Islam. Saya Al-Fatihah hafal. Enggak usah, saya nggak nanya Al-Fatihah apa, saya nggak nanya, saya nggak uji itu. Kamu menghormati orang tuamu nggak? Iya, saya menghormati. Tadi kamu bilang, tadi saya dilahirkan kedua orang tua aku, kamu nggak bersyukur tadi, kau bilang kayak gitu. Tidak ada manusia yang minta untuk dilahirkan, Bang. Semua itu. Siapa yang bilang kau minta dilahirkan? Saya nggak ngomong kayak gitu. Ya iya. Ya berarti. Sekarang kamu tadi nggak mensyukuri kau dilahirkan orang tuamu. Loh, karena saya tidak minta untuk dilahirkan. Ya berarti kamu berselisih paham dengan kedua orang tuamu. Ya, itu. Berarti intinya adalah kamu ini anak durhaka. Loh, kok anak durhaka? Nah, kamu udah dirawat dari kecil kedua orang tuamu, tapi kau nggak mensyukuri kau punya kedua orang tua, kan begitu? Itu kan kesimpulannya ya. Lanjut ya. Kamu anak durhaka, oke? Lah. Kau tadi baru bisa ngomong loh. Lantas orang tuamu melahirkan kamu. Lantas bagaimana jika ada orang tuamu melahirkan kamu, tapi kamu nggak setuju dengan didikan kedua orang tuamu? Artinya kau anak durhaka. Kok nggak setuju? Kalau kau setuju berarti kau ikuti dong agama orang tuamu. Oh, berarti Anda hanya mewarisi agama dari kedua orang tua Anda. Bagaimana? Iya, ya pastilah. Orang tua Muslim pasti anaknya Muslim. Oh, gitu. Ya berarti kamu anak membangkang. Ya, ketawa kan lu, ketawa sakit lu. Berarti konsep di sini agama itu hanya artinya ketawa sakit. Berarti di sini konsepnya agama hanya mewarisi dari keturunan. Ya pasti, nggak mungkin lah kalau bukan keturunan. Di samping itu orang tua